Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengatur negosiasi yang sulit. Slide selanjutnya. Dengan anggota kelompok yang pertama Rafli Aditya Kristianto dengan MPM 2101010083. Yang kedua ada Dwi Nugroho dengan NPM 2101010110. Yang ketiga ada Adia Dewi Febriani dengan MPM 2101010111. Yang keempat ada Hendian Ilham dengan MPM 2201010086. Slide selanjutnya. Yang pertama, mengatur negosiasi yang sulit. 1. Mengelola negosiasi bayangan dan kontrak sosial. Negosiasi bayangan mengacu pada aspek-aspek tersembunyi dari negosiasi yang menentukan bagaimana proses berjalan, termasuk siapa yang memiliki kuasa, batasan yang diterima, dan siapa yang terlibat. Negosiasi ini terjadi bersamaan dengan negosiasi substantif yang berujung pada kontrak sosial, yaitu kesepakatan tentang cara negosiasi dilakukan. Penting bagi negosiator untuk memahami dan mendiskusikan kontrak sosial ini, menghindari asumsi dan menciptakan kesejajaran pemahaman dengan pihak lain. Deborah Cobb dan Judge William 2001 menyuruti pemahaman pentingnya menangani negosiasi bayangan dengan baik. Mereka menawarkan 3 strategi utama untuk memandu negosiasi bayangan, yaitu gerakan kekuatan, mengelola kuasa, gerakan proses, mengatur struktur negosiasi, dan gerakan apresiatif, membangun hubungan dan pengakuan. Mengabaikan negosiasi bayangan beresiko memicu konflik atau menghambat hasil yang optimal. Selanjutnya. Yang kedua ada gerakan kekuatan. Merespon pada sisi lain taktik distribusi sukar. Taktik sukar dalam negosiasi adalah strategi distributif yang memberikan tekanan pada pihak lain untuk mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Taktik ini mencakup menahan informasi, mempengaruhi persepsi nilai, atau meningkatkan keluar dari kesepakatan. Alih-alih menciptakan nilai bersamaan untuk merespon taktik sukar, negosiator dapat mengidentifikasi masalah tersebut, mengabaikannya, menanggapinya secara baik, dan atau mengusulkan pendekatan yang lebih produktif. Ya, selanjutnya mengelola negosiasi bayangan dan kontrak sosial. Mengelola negosiasi bayangan dan kontrak sosial pada dasarnya berhubungan dengan menentukan landasan apa yang akan dicakup oleh negosiasi dan bagaimana para negosiator akan bekerja sama. Burgang, Lex, dan Subnews 2003. Kontrak sosial dan negosiasi bayangan hubungannya dengan arti dari negosiasi tersebut dan bagaimana putusan dibuat. Para negosiator harus dengan jelas menentukan di mana batasan dari negosiasinya. Sangatlah penting bagi para negosiator untuk mempertimbangkan negosiasi bayangan tersebut dengan baik sebelum bertemu dengan pihak lain, agar mereka dapat berpikir lebih jelas mengenai lingkup negosiasi dan memahami bagaimana mereka dapat secara ideal bekerja dengan pihak lain. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Ardia. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada gerakan kekuatan. Gerakan kekuatan dirancang untuk membawa para penawar yang segan kembali ke meja. Terdapat 3 jenis gerakan kekuatan, yaitu insentif, taktik tekanan, dan penggunaan sekutu. Merespon pada sisi lain taktik distribusi sukar. Hal yang kami maksud dengan taktik sukar adalah taktik distributif yang digunakan pihak lain untuk memberi tekanan pada negosiator untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi kepentingannya. Panggil mereka. Negosiator harus memberitahu pihak lain bahwa mereka sadar akan apa yang ia lakukan ketika menggunakan taktik sukar dengan mengidentifikasi taktik dan meningkatkannya ke tahap diskusi terbuka. Acuan
acuhkan mereka. Taktik yang diacuhkan pada intinya adalah taktik yang dikalahkan. Bahkan jika taktik tersebut kemudian dikenali, taktik tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuat tekanan terdengar. Sayangnya, beberapa penawar yang harus terus melakukan penawaran secara distributif dan mengacuhkan taktik mereka, mungkin saja tidak cukup untuk memberi mereka pesan bahwa pendekatan yang lebih kolaboratif pada negosiasi mungkin saja terjadi. Lalu yang selanjutnya, respon secara halus. Walau ini pantas dalam situasi tertentu, merespon dengan halus cenderung memperburuk konflik. Oleh karena itu, merespon secara halus tidak konsisten dengan tujuan dalam usaha mengubah pihak lain untuk menggunakan pendekatan yang lebih kolaboratif dan tidak harus dianggap dalam situasi semacam ini. Yang selanjutnya, tawarkan untuk berubah ke arah metode yang lebih produktif. Negosiator dapat mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi tidak pihak lain dan menyarankan cara yang lebih baik untuk bernegosiasi. Jika dihadapkan pada ultimatum, negosiator harus melakukan pendekatan masuk akal seperti yang pertama, menjadi terus terang ketika menyampaikan ultimatum, yang kedua, membuat tolakan yang masuk akal, ketiga, mencoba untuk mendorong pemberi penawaran untuk memecahkan masalah bersama. Jika tidak berhasil, Robinson menyarankan penawaran meledak dapat dimatikan dengan cara merangkulnya, yaitu setuju pada ultimatum secara sementara, menjadi subjek terhadap beberapa peristiwa atau kondisi tertentu. Robinson 1995 mengembangkan respon terhadap ultimatum yang disebut dengan Farpoint Gambit atau namanya diambil dari adegan salah satu episode Star Trek. Keberhasilan dari respon tergantung dari kemampuan untuk berkata iya, tetapi terhadap sebuah ultimatum. Yang selanjutnya, respon Farpoint Gambit. Farpoint Gambit hanya dapat digunakan ketika kondisi berikut. Yang pertama, ketika inisiator dianggap bertindak tidak etis dan mengabaikan seruan pada alasan. Yang kedua, ketika respondennya benar-benar tertarik pada penawaran dasar, tetapi memerlukan waktu untuk mempertimbangkannya. Yang ketiga, ketika terdapat beberapa isu utama pada perjanjian yang memerlukan klarifikasi. Merespon saat pihak lain menjadi sulit. Ketika pihak lain menyajikan pola perilaku sulit yang jelas, terdapat dua kemungkinan yaitu negosiator tidak mengetahui cara lain untuk bernegosiasi, tetapi dapat bersikap responsif terhadap berbagai saran untuk mengubah perilaku mereka. Yang kedua, pihak lain memiliki kepribadian yang sulit dan bertindak secara konsisten di dalam dan di luar konteks negosiasi. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ilham. Ya, yang selanjutnya pendekatan untuk menghadapi negosiator yang sulit. Yang pertama, teknik distributor sukar. Teknik ini diusulkan oleh William Ury tahun 1991. Pendekatan ini berjalan di atas prinsip dari bertindak secara konstitutif. Inti dari strategi terobosan adalah tindakan tidak langsung. William Ury ini mengonsepkan rintangan yang disiapkan oleh pihak lain sebagai tantangan yang dapat dikirimkan melalui strategi khusus yang dijelaskan dalam 5 tahapan. Yang kedua, mengusulkan berbagai strategi berbeda untuk menghadapi negosiator yang memiliki gaya berbeda oleh Bramson pada tahun 1981. Yang ketiga, pendekatan yang diusulkan oleh Lewis tahun 2001 yang berisi menguraikan pentingnya persiapan dan pengaturan ketika berhadapan dengan kebutuhan untuk percakapan yang sulit dengan orang lain. Ury ini mengusulkan untuk menciptakan lingkungan bernegosiasi yang menyenangkan dengan cara yang pertama, menguasai keseimbangan rohani dan mengendalikan perilaku seseorang. Yang kedua, membentuk pihak lain untuk mencapai keseimbangan dan kendali yang serupa. Yang ketiga, mengubah pendekatan dari distributif ke integratif. Yang keempat, mengatasi keraguan pihak lain dengan
membangun kesepakatan bersama yang memuaskan. Yang kelima, mencapai penyelesaian melalui kekuatan bernegosiasi yang tegas dan adil. 5 tahap proses untuk pola konstitutif ini untuk mengelola negosiasi yang sulit adalah langkah pertama, jangan bereaksi, pergi ke balkon. Tantangan untuk halangan semacam ini adalah tidak boleh bereaksi sehingga menghindari dampak merusak yang dimiliki oleh reaksi alami di proses ini. Yuri merekomendasikan para negosiator agar ke balkon, yaitu secara kewajiban melepaskan diri dari mereka dari interaksi sehingga mereka menjadi pengawas terhadap interaksi mereka sendiri dengan pihak lain. Langkah yang kedua, lucuti mereka, menghindari mereka, tidak akan menyerang dan negatif dalam negosiasi cenderung menghasilkan emosi negatif untuk kedua pihak. Tantangan negosiator adalah untuk bertindak secara kontraintuitif, yaitu untuk menangkis atau menghindari perilaku negatif dari pihak lain, yaitu dengan cara melucuti mereka dengan komunikasi yang positif dan 5 tahapan proses untuk pola respons konstitutif ini untuk mengelola negosiasi yang sulit. Langkah ketiga, ubah permainannya, jangan bantah dan susun ulang. Dengan adanya halangan dari perilaku posisional pihak lain, tantangan pada tahap ini agar dapat mengubah negosiasi dengan cara menyusun kembali taktik mereka secara proaktif. Langkah yang keempat, permudah untuk berkata ya, bangun jembatan emas untuk mereka. Ini merupakan tahap persuasif dari proses di mana tantangan dan peluang untuk negosiator adalah untuk mempermudah pihak lain untuk berkata ya terhadap penawaran. Menurut William Ury, ada 4 keberatan paling umum dari pihak lain terhadap proposal, yaitu 1, bukan ideku. Yang kedua, mereka tidak merujuk pada salah satu kepentingan dasarku. Yang ketiga, mereka mungkin menyebabkanku kehilangan muka atau terlihat buruk pada beberapa daerah pemilihan penting. Yang keempat, mereka memerlukan penyesuaian yang terlalu besar menurutku. Contoh, kau ingin terlalu banyak, terlalu cepat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Dwi. 5 tahap proses untuk pola respon kontraintuitif ini untuk mengelola negosiasi yang sulit adalah langkah 5. Sulit untuk berkata tidak. Sadarkan mereka strategi yang lebih baik adalah dengan menyadarkan para negosiator. Komponen strategi tersebut adalah A. Perhatikan batana seseorang, perkuat dan pastikan pihak lain mengetahui apa itu. B. Bantu pihak lain untuk memikirkan konsekuensi jika tidak terjadi kesepakatan. C. Dapat digunakan batana seorang, hati-hati untuk mengantisipasi dan rendam reaksi orang lain yang dapat dianggap sebagai gerakan yang menghukum. D. Tetap tajamkan pilihan yang lain. E. Ciptakan kesepakatan yang tahan lama dan rencanakan implementasinya. Merespon terhadap orang-orang yang sulit. Terkadang permasalahan dalam negosiasi dapat ditelusuri sampai jenis kesulitan pada gaya perilaku pihak lain. Subjek mengenai cara menghadapi orang-orang yang sulit dalam lingkungan pekerjaan telah menerima perhatian lebih dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir oleh beberapa penulis. Contoh Bernstein dan Rosen 1989, Branson 1981, 1992,
Solomon 1990. Para penulis tersebut membuat beberapa poin penting. Pertama, semua orang dapat menunjukkan perilaku sulit atau menjadi sulit untuk dihadapi. Namun sebagian orang tetap sulit dan perilaku mereka diikuti oleh pola-pola yang dapat ditebak dan dikenali. Kedua, perilaku sulit bagi seseorang belum tentu juga sulit untuk orang lain. Selanjutnya, bercakap-cakap dengan orang yang sulit. Terdapat banyak topik yang orang-orang anggap sulit untuk didiskusikan dengan orang lain, termasuk kedua situasi negatif seperti membicarakan performa buruk dengan seorang karyawan yang dapat mengarah pada pemecatan, dan situasi positif seperti memberi pujian saat berhasil bekerja dengan baik. Weeks 2021. Ketika orang-orang berbeda dalam jenis situasi yang mereka anggap penuh tekanan, apapun topiknya akan terasa lebih sulit jika pihak tersebut adalah orang sulit. Weeks menyebutkan 2 tahapan dasar untuk menghadapi percakapan yang penuh tekan. Persiapan dan mengelola percakapan. Persiapan. Tempat terbaik untuk bersiap-siap mengatasi percakapan sulit adalah harus memahami tingkat kenyamananmu ketika menghadapi mereka. Weeks 2001. Lihat juga Gray 2003b, Stone, Patton, dan Hinn 1999. Mengelola percakapan yang sulit. Mengelola percakapan yang sulit. Weeks berpendapat bahwa terdapat 3 elemen penting untuk manajemen percakapan sulit yang sukses, yaitu kejelasan, nada, dan mengutarakan dengan kepala dingin. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.